hati-hati buat kalian yang YouTube-nya udah monetize tapi nggak bikin-bikin video. Jangan sampai kejadian ini terulang di kalian, karena kemarin ini terjadi ke gue dan gue juga nggak pernah ngecek email, tiba-tiba YouTube program partnernya diputus. Kenapa bisa diputus? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, kalian bantu gue untuk monetisasi lagi YouTube ini supaya nanti gue bakal rajin konten lagi. Nah, sekarang gue ceritain pengalaman gue di YouTube ini sama teman-teman gue yang 2 orang itu. Kita bertiga, makanya namanya 3D Official. Jadi ceritanya dulu di akhir 2020 itu kan kita kena COVID kan, 2020 itu di akhirnya kita kayak punya rencana bikin YouTube, ngebesarin YouTube, siapa tahu nanti punya penghasilan lebih ke depannya gitu buat kita bertiga. Nah, video kita mulai upload itu di tahun 2021, tepatnya di tanggal 18 Januari. Itu kita bergulir tuh rajin terus-terusan kayak setiap kita berkunjung, kita makan, kita kemana, ke hotel apa segala macam itu kita review semuanya. Sampai pengen nge-review kegiatan sehari-hari juga sebenarnya pengen, cuman ya kita siapa gitu kan, masih pertama, masih awal mula, jadi ya sebisa mungkin kita pokoknya rajin upload aja. Dan alhamdulillahnya teman-teman kita banyak yang nonton, teman-teman kita banyak yang support. Jadi di awal 2021 itu jadi di awal 2022 itu kita udah monetize. Nah, untuk program monetize di tahun itu tuh 1000 subscriber sama 4000 jam. Jadi kita benar-benar bikin, kita benar-benar kayak sebulan 2 kali upload video. Sebulan itu kayak 8 kali upload video atau 2 konten sekaligus gitu dalam seminggu, 2 sebisa mungkin. Jadi entah itu yang ada makanan yang ada di dekat rumah kita atau kita samperin kemana gitu. Cuman kan waktu itu aksesnya masih susah karena COVID kan. Nah, setahun berjalan, tanggal 20 Januari 2022 kita dapat email dari YouTube kalau kita berhasil untuk monetize. Nah, seiring berjalannya waktu kita masih tetap konten tuh kayak tapi nggak serajin yang setahun ngejar monetize ini. Jadi kayak seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali, atau kayak sebulan cuma 2 kali. Yang penting kita mikirnya tuh jangan sampai diputus aja nih, karena setahu gue YPP ini atau program monetize ini diputusnya selama setahun gitu. Jadi kalau setahun nggak upload video itu nanti bakal diputus kontrak sama YouTube. Dan ternyata salah satu teman kita itu ada yang kena musibah. Beliau sakit cukup lama ya, sekitar hampir 1 tahun juga, kayaknya 8 bulanan lebih deh kayaknya. Sebenarnya teman kita ini udah nyuruh kayak udah bikin aja gitu, kalian berdua nggak usah mikirin gue dulu. Cuman ya yang namanya teman gimana ya, kalau cuman berdua kayaknya kayak ada yang kurang, kita juga jadi ngerasa sedih gitu kan. Jadi kita kayak ya udahlah nanti tunggu lu sembuh aja dulu gitu. Dan ternyata setelah beberapa bulan, dan ternyata ada email untuk pemutusan itu di tahun 2023 tanggal 16 Juli. Nah, di situ gue juga nggak ngecek email, gue nggak ngebaca emailnya karena biasanya ada email newsletter aja gitu, mungkin keskip sama gue dan itu salah gue memang. Di situ ditulis kalau misalkan 30 hari nggak upload video nanti akan putus kontrak. Tapi ya namanya udah kayak kelewat gitu emailnya, jadi ya nggak sadar lah. Nah, seiring berjalannya waktu sampai teman gue itu sakit sembuh, dan di 2024 beliau meninggal dunia. Dan akhirnya kita berdua, gue sama temen gue si Pian, itu kayak yaudah kita lanjut yuk YouTube-nya. Nah, setelah dilanjut YouTube-nya itu bulan November 2024 kemarin gue upload video yang kita ke villa yang ada di Bogor. Nah, di situ itu kan kayak tiba-tiba penontonnya naik itu 3 minggu awal kita upload,
ternyata udah ada 3.000 penonton. Dan itu kan biasanya kayak ada penambahan nilai ini rupiahnya di AdSense ya. Terus gue lihat di AdSense kok nggak ada penambahan selama bulan November kemarin. Di Desember gue ngecek tuh, dan ternyata pas gue cek email di situ baru ketahuan tuh Desember 2024 ternyata udah diputus dari 2023. Dari situ gue juga kayak ya udah deh, mau gimana lagi gitu. Kalau mau ngulang pun ini kayak harus rajin upload lagi. Tapi mungkin dengan gue cerita di sini kalian jadi punya pembelajaran juga. Semoga video ini bisa ngebantu gue untuk program monetize-nya lagi. Nah, ternyata di 2025 ini program monetize itu nggak cuma 4.000 jam sama 1.000 subscriber, tapi bisa juga dengan 1.000 subscriber plus 10 juta penayangan short publik. Jadi ada dua pilihan, dia mau yang banyak-banyak bikin short terus sampai 10 juta dalam 1 tahun, atau 4.000 jam itu. Nah, maka dari itu jangan sampai kalian kayak gue mengabaikan semua email-email dari YouTube yang dikirimkan ke kita gitu. Walaupun itu newsletter, sebisa mungkin dibaca dulu deh. Walaupun itu kayak pemberitahuan apa, sebisa mungkin dibaca dulu, karena kadang ada pemberitahuan tentang program partner dari YouTube. Nah, itu emang salah gue sih. Cuman kayak mungkin kemarin itu keenakan kayak nggak bikin video, nggak sibuk sama video lagi, nggak sibuk ngedit apa segala macam. Atau waktu itu memang gue lagi membangkitkan bisnis kembali kan, karena gue kan punya bisnis seragam sekolah. Di tahun 2020 itu tutup selama 2 tahun, itu tutup karena nggak ada yang sekolah. Jadi gue lagi bangkitin bisnis, dan sampai sekarang sih masih harus bangkit lagi karena perekonomian sekarang juga lagi melemah. Nah, makanya ini mau gue bangkitin lagi YouTube-nya, siapa tahu bisa jadi penghasilan tambahan buat gue sama temen gue. Nah, mungkin dari sini nanti gue bakal rajin-rajin upload lagi, bakal rajin-rajin konten lagi. Cuman gue mau minta saran dari kalian, kira-kira konten apa yang banyak orang tonton sekarang ini. Mungkin nanti bakal bisa gue coba. Karena untuk konten review makanan sekarang itu kayak udah nggak relevan, udah nggak apa sih namanya, kurang diminati lagi. Karena kemarin itu ada masalah di TikTok yang tentang reviewer makanan yang bagaimana lah pokoknya gitu, entah karena review jujur apa segala macam. Cuman selama kita ngonten, kita emang review jujur. Jadi sebenarnya waktu itu di konten yang kemarin itu yang gue upload, kalau misalkan ada makanan yang viral tapi kurang enak atau nggak enak, itu kita nggak akan tampilin. Tapi kalau misalkan kayak misalnya masih enak, masih bisa kita rekomendasiin ke penonton, ke teman-teman kita gitu, karena kemarin yang nonton itu kan cuma temen gitu kan, itu kita tampilin. Tapi kalau misalkan kita rasa kayaknya nggak enak, orang nggak harus datang ke sini lah, udah berarti kita kayak beli, datang, udah nggak usah kita review sampai habis gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, makanya di sini kita sih masih pengen nge-review tempat makan yang enak, tempat makan yang cozy, tempat makan yang bagus, kita rekomendasiin ke kalian. Cuman kalau ada rekomendasi konten yang lain, boleh di komen di bawah, nanti kita akan pilih salah satunya mungkin yang buat kedepannya supaya kita rajin konten lagi. Oke, segitu aja cerita dari gue. Lagi-lagi gue ingatkan, jangan sampai kalian kayak gue. Dan bagi yang mau nanya-nanya tentang monetisasi YouTube ini, boleh juga komen di bawah. Oke, segitu aja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di konten berikutnya.